Dari HKBP Paruluhan Resort Parulian, di pagi hari ini saya menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah, ya Tuhan, hati dan pikiran telah kami buka dan kami siapkan untuk disapa firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, sumber sukacita bagi kita dalam melaksanakan segala aktivitas kita satu hari ini, Selasa 12 Oktober 2021, tertulis dalam Roma pasal 12 ayat 19, demikian bunyinya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jangan mengambil hak Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, hukum pembalasan mungkin ada di dalam hati setiap banyak orang, seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 21 ayat 24, yaitu mata ganti mata, gigi ganti gigi, darah ganti darah. Kedagingan kita mudah memberontak tak kala diperlakukan secara tidak adil. Membalas dianggap sebagai solusi satu-satunya dan wajar untuk dilakukan dalam hal mendapatkan keadilan. Contoh di dalam Alkitab yang hatinya dikuasai kebencian adalah Raja Saul. Kebenciannya terhadap Daud yang disebabkan banyak mengeluh-elukan Daud. Dikatakan Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. 1 Samuel pasal 10 ayat 17. Karena itu Saul dipenuhi oleh rasa dendam, dan ekspresi yang keluar pun dari Saul adalah hal-hal yang negatif, baik melalui perkataan dan juga perbuatan. Saudaraku yang terkasih, Nats hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak diperkenankan menuntut pembalasan kepada siapapun. Pembalasan itu hanya mutlak milik dari Tuhan. Barang siapa berusaha membalas dendam kepada orang lain, berarti ia telah mencuri hak mutlak yang adalah milik Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang bertindak, karena ia punya cara dan waktu sendiri untuk menangani masalah yang terjadi. Roma 12 ayat 20 sampai 21 mengatakan, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudaraku yang terkasih, di dalam Alkitab, Yusuf adalah contoh orang yang sanggup mengasihi dan mengampuni musuhnya. Meski dia dianiaya dan dibuat menderita oleh saudara-saudaranya, Yusuf tidak menyimpan dendam sedikit pun di dalam hatinya. Tapi ia malah menunjukkan kasih dan kemurahannya kepada saudara-saudaranya. Kejadian 50 ayat 20 sampai 21. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini,
yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Saudaraku yang terkasih, memang keadilan harus diperjuangkan di dalam kehidupan ini dan kejahatan harus dikalahkan. Tetapi harus kita ingat bahwa yang melakukan pembalasan bukanlah kita sendiri, melainkan Allah. Berilah tempat kepada murka Allah yang tidak suka dengan segala bentuk kejahatan. Jangan mengambil hak Allah. Yang menjadi kewajiban kita saat ini adalah mengasihi setiap orang seperti diri kita sendiri. Dan tentunya menuntun setiap orang untuk hidup di jalan Tuhan dan untuk hidup melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Amin. Mari kita nyanyikan buku Wende nomor 202 ayat 1 dan ayat 6, Huha holongi ho. Huha holongi ho gogoku, Huha holongi ho tok tok, marhite hite pambai naku, nang sian nasaro hakon, ai hodo sumondangia, rodina matea, tok tong ramoti malakaku, di dalam hati gorani, Hohot say pargogoy rohaku, mangarado ti hatami, o sondang sian surgoi, sondangi rohaki. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, terpujilah namamu atas segala kasih karuniamu di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu, kami pada pagi hari ini telah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk tidak membalas segala kejahatan di dalam kehidupan kami ini. Tetapi pembalasan adalah hak Allah. Kiranya di dalam kehidupan yang penuh dengan pencobaan ini, kami tetap setia di dalam melakukan firman Tuhan. Kami mengasihi sesama kami manusia. Kami mengasihi musuh kami yang membenci kami. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya kami semuanya dikuatkan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Yalah Bapa, kami berdoa untuk satu hari ini. Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami untuk melakukan segala aktivitas kami. Kami berdoa untuk yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Untuk yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Terima kasih Bapa dalam surga, dengarkanlah doa dan permohonan kami ini. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, memakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan yang terutama, jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.